Oke, halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya, maaf ya kalau agak berisik. Soalnya saya cuma pakai mic biasa doang untuk nge-record. Apalagi ini kan jalan raya kayak gini kan, suara bakal berisik ya. Jadi sekarang saya akan bahas soal sasis ESAP atau sasisnya Honda yang baru. Nggak baru-baru amat sih, ini sasis kan udah diperkenalkan dari 2019 atau 2018 gitu lah. Dari motor, dari ini loh, dari Genio generasi pertama gitu. Terus dipakailah sama motor-motor Honda selanjutnya seperti Beat, Scoopy gitu kan. Bahkan pada 160 juga pakai sasis ESAP kan. Itu nggak tahu kalau ADP sama 50X apakah mereka pakai ESAP atau enggak. Aduh, macet. Di Cimahi. Jadi sasis karatan sama Kropos ini sebenarnya nggak hanya di sasis ESAP doang. Di Vario 125 New juga ada beberapa user yang mengeluhkan sasisnya berkarat. Bahkan PCX pun ada juga. Jadi memang bukan, ayo dong. Jadi bukan hanya dari permasalahan bukan dari permasalahan sasis ESAP-nya doang, tapi kualitas Honda-nya yang menurun. Sebenarnya kualitas motor Honda itu sudah menurun itu dari 2015, dari Vario yang LED generasi pertama. Itu build quality Honda tuh udah menurun dari body-bodinya yang tadinya kokoh dan bagus, sekarang jadi ya begitulah. Bakbor miring gitu kan, geredek udah dari lama sih. Nah, mungkin karena Honda udah kenyamanan gitu kan, motor Honda tuh laku-laku aja. Ini meskipun sasis Kropos ini masih banyak nih yang beli Beat karena memang desainnya keren menurut saya, dibanding Gear ya, kompetitornya. Meskipun Gear 125 gitu kan, tapi tetap ini sasisnya bukan sasis, desainnya lebih keren. Dan juga fiturnya, bukan fitur ya, sensor kecepatannya itu bukan pakai kabel lagi gitu. Kalau Gear itu masih pakai kabel. Nah, dan bagasi ini juga lebih gede daripada Gear. Lanjut bahas ke permasalahan Honda. Jadi sasis ESAP ini bisa kropos atau berkarat itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena bahan atau plat yang dipakai, bajanya itu terlalu tipis, atau enggak dari sambungan las. Karena saya sempat lihat di video penjelasan beberapa YouTuber, kalau misalnya ya macet biasa belokan, untuk apa namanya, ini udah buka ya, untuk apa sih tadi mau bahas apa lagi, untuk permasalahan baja yang tipis itu bisa mengakibatkan kropos sama juga apa namanya, berkarat. Tapi ada juga beberapa baja yang bagus yang tipis. Saya yakin sih ini baja motor Honda ini yang dipakai buat sasis bagus sih seharusnya. Cuman yang mengakibatkan, aduh, apa coba, hujan kagak, padahal hujan mah kagak, tapi banjir gitu. Nah, mungkin dari ininya loh, sambungan las-lasnya. Kalau saya cek ya di motor saya yang ini, Beat Street, dia itu mengalami karat itu di sambungan lasnya, seperti las deket standar, deket footstep itu kelihatan berkarat. Tapi untuk ke dalamnya saya belum dicek. Tapi kalau beriringan dengan waktu, kalau dipakai juga ya motor bakal berkarat juga. Cuman ini motor karatannya lebih cepat gitu ketimbang motor-motor pada umumnya gitu. Seharusnya sasis ini kan komponen yang sangat fatal ya untuk keselamatan. Jadi seharusnya Honda memperbaiki lah kualitasnya, dan juga memberi kompensasi buat orang-orang yang udah beli brand Honda ini, seperti udah beli Beat,
Genio, Scoopy, Vario 160, kasihan lah apalagi kalau orang-orang yang beli motornya kredit, kasihan lah. Jadi harusnya dikasih kompensasi. Sempat dibalas lah sama HM Bekasi kalau misalnya ada garansi sasis sebanyak 10.000 km. Tapi ya gimana ya, kalau orang-orang yang dipakai buat harian, misalnya contoh kayak GrabFood, GoFood, ShopeeFood ya, atau Kang Paket lah ya, mereka kan pakai harian tuh, mungkin dalam setahun itu udah lebih dari 10.000 km, malah 50.000 km. 10.000 km terlalu rendah lah kalau kata aku mah ya. Soalnya kalau yang Gojek atau ShopeeFood gitu kan, mereka jangan ke 1 tahun, kayaknya baru beberapa bulan juga kalau misalnya orderannya banyak bisa tembus 10.000. Emang motor ayah saya tuh NMAX 3 tahun baru 15.000 km, saking jarang dipakai. Ini aja tuh baru 700 km. Mungkin kalau yang ShopeeFood, Grab, mereka mungkin ini baru belum 2 bulan mungkin udah 2000 km, bisa aja seperti itu. Seharusnya Anda memberi kompensasinya ya, garansi sasis 5 tahun gitu. Jadi ingat motor Yamaha dulu ya, garansi mesin 5 tahun gitu. Dan ini sebenarnya ada kesempatan lah buat Suzuki, Yamaha untuk menyalip penjualan Honda, karena ini juga blunder yang dilakukan oleh Honda ini cukup fatal. Beda kayak Yamaha di kelistrikan atau enggak dipampir oli doang. Itu juga hanya beberapa orang aja yang mengalami kasus tersebut. Kalau Honda ini kayaknya hampir seluruh pengguna Beat generasi 2020 ke atas kayaknya harusnya ngecek sasis mereka apakah berkarat atau tidak. Ya tipologi tidurnya segitiga ya. Untuk kalian mungkin yang beli motor Honda generasi 2020 ke atas ya bersabar aja lah dan tetap bersyukur lah, karena nggak semua orang punya motor. Itu aja sih kuncinya untuk saat ini ya. Siapa tahu Honda mau bertanggung jawab lah untuk permasalahan sasis ini. Tapi ada beberapa YouTuber juga yang bahas, katanya sasis ini tuh bisa berkarat tuh diperkarakan air laut, atau mungkin yang seperti orang-orang yang kayak tinggal di kayak di perkampungan gitulah, karena di sana tuh cuaca lebih dingin, jadi lembab itu lebih cepat lah. Jadi rata-rata kayak misalnya saya waktu itu ke Lampung ya, Lampung mana ya, saya lupa lagi ya, Lampung Liwa kalau salah ya, saya lupa lagi waktu itu ya, di Pulau Sumatera. Itu rata-rata mereka pada pakai motor bebek bukan matic, karena ya memang yang dibutuhkan untuk tanjakan yang cukup curam. Jadi kalau matic mungkin dipakai di tempat kayak gitu agak kurang oke gitu. Jadi mereka rata-rata belinya tuh motor bebek gitu. Jadi ya mungkin ini juga bukan karena air laut atau bukan karena yang tinggal di pedalaman. Ini buktinya saya yang tinggal di kota Cimahi, ya memang sih kota Cimahi itu cukup dingin ya. Ini juga saya kedinginan. Untungnya habis olahraga jadi suhu tubuh nggak terlalu dingin. Nah, berkarat. Tapi gak tahu ya kalau yang tinggal di daerah-daerah tertentu apakah motornya berkarat atau tidak. Mungkin atau bisa jadi motor Honda ini kan udah dirakit nih. Biasanya kan nggak langsung ditaruh, biasanya suka ditaruh di luar, dibiarkan kehujanan gitu. Sudah baru aja dirakit, suka ditaruh di luar gitu, dihujankan. Biasanya suka ada lah yang foto, yang video motor baru dirakit dihujanin, karena memang penyimpanan gudangnya terlalu penuh. Nah, bisa jadi motornya dibiarkan kehujanan gitu, sehingga itulah yang mengakibatkan
motor berkarat lah di sasis atau spare partnya gitu. Soalnya waktu itu juga saya sempat lihat yang ngebahas Vario 125 yang new, dia tuh udah mengalami karat di area ini loh, pengereman gitu. Padahal kata dia belum 1 bulan katanya. Ya bisa jadi karena mungkin motornya habis dirakit taruh di luar gitu. Sebenarnya yang disalahin bukan sasisnya sih. Sasisnya malah saya lebih suka sasis S1 Honda ini, karena beneran ringan gitu buat meliuk-liuk gitu, buat miring gitu ya, buat selap-selip dia lebih lincah lah ketimbang Yamaha Gear. Soalnya saya sempat nyoba Yamaha Gear Beat generasi lawas, mereka kan masih pakai sasis pipa biasa, pipa atau apa ya, saya lupa namanya sasisnya. Itu memang gak selincah sasis S1-nya Honda ini. Kita tes ya. Waduh, gue gak pakai jaket. Mana rem Honda ini Senin Kemis lagi ya kan. Rem bisa masuk ke situ. Sayang banget. Vespa, Vesmate loh.